Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena akan segera masuk kita pada acara kebaktian di minggu hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 582 ayat 1 sampai ayat 3. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk dunia cemar. Manusia berdosa, selamatkannya. Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia. Datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Tiada terukur besar kasih-Nya di dalam putranya yang diberikannya. Darahnya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, hai umat manusia. Datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan.
mempersatukan yang percaya kepadanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Marilah kita dengarkan titah ke-6, beginilah bunyinya. Titah ke-6, jangan membunuh. Artinya bahwa kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Demikian bunyinya. Marilah kita bersama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Jalan hidup tak selalu dalam arah yang benar. Ada saat berbahagia bila Tuhan berkenan. Namun ada masa susah dan engkau dalam gelap. Pada siapa kau mengadu? Hanya Tuhan yang kekal. Habis hujan tampak langit, tanda kasih Tuhan di balik duka menang. Langit kasih Tuhan. Bila datang percobaan menyesak kepadamu, mohon pertolongan Tuhan. Dia mau mendengarmu. Hari yang cerah akan datang bersinar di depanmu. Itulah tanda kasih-Nya dan berkat-Nya padamu. Habis hujan tampak langit, tanda kasih Tuhanmu di balik duka menanti. Langit kasih Tuhanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami,
di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Ku datang sujud menyembah padamu, Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Berilah aku pengampunan atas dosaku. Lupakanlah pembalasan dari hatimu. Epistel firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai ayat 19. Marilah kita baca secara responsoria, dimulai dari saya. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Mu, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan.
sama seperti semua pemimpin kami. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 18 April 2021. Yang pertama, nama Minggu Misericordias Domini, topik hidup dalam kasih setia Tuhan, mangulu di bagasan holong di dewata. Yang kedelapan, ibadah rumah tangga atau pertangyangan sektor.
sesuai dengan keputusan rapat huria, jemaat di sektor yang dekat ke gereja supaya melaksanakan kebaktian sektor tatap muka di gereja sekali sebulan, dan bagi sektor yang lebih jauh dapat mengikuti ibadah dilaksanakan di rumah jemaat dengan petunjuk protokol kesehatan. Dengan jadwal sebagai berikut: hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 19.30 WIB di gereja sektor 9 Celaku, sektor 11 Sangkiu. Kemudian di sektor di rumah keluarga Sintua M. Nababan Borusi Jabat, sektor 10 Trondol. 9 Dewan Koinonia. Gereja kita akan melayani pelayanan PHD, kategorial, dan sermon guru-guru sekolah minggu dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom dengan tatap muka, seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi Naposo Bulung, seksi perempuan, seksi bapak, dan seksi lansia. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat. Seterusnya kita baca masing-masing. Bulan puasa, untuk menghormati saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa, dihimbau kepada jemaat supaya tidak merokok, minum atau memakan sesuatu di teras atau di halaman gereja. Demikian juga di tempat kerja, di perjalanan maupun di lingkungan rumah kita, agar tercipta suasana yang sejuk, kondusif dan damai. Hendaknya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Warta keuangan kita baca masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Reso Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dan kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Yesus, aku Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, khotbah untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berada di gereja ini, yang berada di rumah, yang berada di rumah sakit, berada di tempat perjalanan dimanapun, maka terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu, Salam. Haleluya dari bahasa Ibrani terdiri dari dua suku kata, Halelu dengan Yah. Halelu artinya pujilah. Yah itu adalah Yahweh. Jika kita bernyanyi dalam ibadah minggu, mengucapkan, menyanyikan 3 kali haleluya, 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 artinya pujilah Yahweh, pujilah Yahweh, pujilah Yahweh. Kata perintah yang menyuruh untuk memuji Tuhan, satu kewajiban bagi setiap umat di dunia ini, siapapun dia, layak dan seharusnya memuliakan, memuji nama Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada satu benda, satu makhluk pun yang ada di alam ini yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Walaupun ada para ilmuwan yang mencoba mengatakan bahwa alam ini tercipta karena terjadi sendiri, itu adalah kesombongan ilmuwan. Katanya 13,7 miliar tahun yang lalu terjadi ledakan di angkasa, disebut dengan Big Bang, ledakan dahsyat. Itulah awal mulanya terciptanya alam semesta. Itu seorang ilmuwan yang hebat dengan teori Big Bang-nya. Kita akui ilmu pengetahuan teknologi sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi umat manusia. Tapi jangan pernah sekali-kali ilmu pengetahuan dan teknologi mengatur ke maha kuasaan Tuhan.
Para ilmuwan banyak mencoba mengatur Tuhan dengan ilmu kepalanya yang kecil itu, otaknya yang segelintir itu, mencoba mengatur Tuhan yang maha kuasa. Dan banyak pula manusia ikut-ikutan. Kayak si Darwin mengatakan manusia itu asalnya dari kera. Dengan teori dari origin spesiesnya. Tuhan berikan ilmu pengetahuan, kepandaian kepada manusia untuk kemuliaan namanya, bukan untuk menyangkal keadaan keberadaan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan semua para ilmuwan, semua para teknokrat yang merasa dirinya hebat-hebat dunia ini harus ingat bahwa kita ini adalah debu. Kita ini tidak ada apa-apa. Manusia itu kosong. Maka firman Tuhan mengatakan kita supaya bersyukurlah kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan. Sebenarnya kalau kita telaah, siapa sebenarnya kita ini? Sebenarnya kita nggak perlu banyak gaya, nggak usah bergaya, dilarang banyak gaya. Karena kita ini dibuat dari bahan yang sama. Apa itu? Dari debu. Kita semua yang kita miliki, yang ada pada kita semua titipan. Nggak ada milik kita secara utuh, nggak. Anda punya harta silahkan, punya pengetahuan silahkan, punya jabatan silahkan, tapi semua ada masanya, itu hanya titipan. Hanya orang-orang yang sanggup menelaah dan yang sanggup menghayati hal demikianlah yang sanggup mengenal karya Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak sampai kepada tingkat yang demikian, mereka akan mungkin bisa bermegah. Jemaat yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada sekarang, sebagai apapun profesi Anda, dan sampai dimanapun ketinggian kehebatan Anda, ingatlah, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak ada, sebutir debu pun kita ada, tidak pernah ada kalau dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa bersyukur? Karena inilah jati diri, sikap orang-orang yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Sesuatu yang diciptakan itu berarti kuasa lebih tinggi bagi penciptanya. Makhluk yang diciptakan itu patut mengucap syukur kepada penciptanya. Siapakah yang bersyukur? Siapakah memuliakan Tuhan? Siapa memuji Tuhan? Semua makhluk, bukan hanya manusia. Tapi teristimewa, terutama manusia. Kenapa harus istimewa manusia? Karena manusia inilah makhluk yang tertinggi, karya, mahkota ciptaan Tuhan di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah alam ini. Dan manusia itu memiliki keistimewaan karena Tuhan berkenan memberikan rohnya kepada manusia, sehingga manusia mengerti tentang ketuhanan dan keilahiannya. Makhluk lain enggak. Kalau kita tanya makhluk lain, contohnya kucing, mana tahu dia tentang Tuhan, enggak tahu itu. Karena makhluk lain Tuhan tidak berikan roh kepadanya. Dan roh yang ada dalam tubuh manusia itulah dikuatkan oleh roh Allah sehingga mampu mengenal siapakah Tuhan. Orang bersyukur itu hidupnya bahagia. Dan orang bersyukur itu enggak pernah rugi. Orang selalu bersyukur nggak pernah dirugikan. Ya,
Orang yang selalu hidupnya bersyukur itu wajahnya pun ceria, senang, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada saling memiliki, saling menghargai. Itu orang yang bersyukur. Orang bersyukur itu adalah pantulan cahaya cinta kasih dari Tuhan yang ada dalam batinnya. Bersyukur dalam hal keuntungan banyak, tapi bersyukur dalam hal-hal penderitaan kurang banyak manusianya. Kedua-dua peristiwa ini setiap umat Kristen Tuhan panggil hari ini supaya bersyukur, mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya. Ya gimana bersyukur? Sedangkan COVID-19 aja belum selesai-selesai. Ini menjadi masalah besar bagi dunia, bagi kita juga sebagai orang beriman. Tentu itu adalah merupakan tantangan. Dan kita harus akui COVID-19 ini harus kita buat bukan lagi sebagai ancaman, tapi harus kita buat menjadi tantangan yang harus kita jawab dan kita menangkan dalam perjuangan bagaimana mengalahkan itu penyakit COVID. Makanya Indonesia hebat, sanggup menciptakan vaksin untuk mengalahkan, melemahkan, melumpuhkan COVID. Banyak negara-negara jangankan membeli vaksin, ya, jangankan menciptakan vaksin pun, membeli vaksin pun enggak kebagian. Bersyukur di sini jemaat-jemaat yang sudah divaksin. Tapi kalau sudah divaksin jangan petentengan. Sudah divaksin jangan buka-buka masker. Kalau dikatakan 14 hari jangan capek. Karena ilmuwan itu yang pintar-pintar itu sudah meneliti. Karena mereka bukan asal sembarangan ngomong, sudah ada penelitian dan kajian dan ada hasil kesimpulan. Katakan istirahat 14 hari, istirahat baik-baik. Jangan keluyuran. Dan sudah banyak bukti yang mencoba-coba merasa hebat. Baru 1 minggu dia habis vaksin pertama, merasa hebat. Dan olahraga akhirnya kembali ke rahmatullah. Segala kehidupan ini ada tatanan, ada aturan dan ada mekanisme yang harus dijalani. Yang melawan arus sistem yang ada itu bisa merusak. Kalau Tuhan katakan puji Tuhan ya puji, muliakan Tuhan ya muliakan. Kenapa? Kalau kita memang benar-benar dengan hati yang ikhlas, dan hanya orang-orang bersyukurlah yang punya hati yang bersih. Orang-orang yang mempunyai sikap-sikap dan pribadi yang bersyukur adalah punya batin yang bersih. Sebesar apapun yang kau miliki, sebanyak apapun yang kau raih, setinggi apapun yang kamu cita-citakan, yang sudah kamu terima dalam segala rencanamu, jika tidak ada rasa syukur, itu rasanya hambar. Tapi sekecil apapun kau dapat, kau miliki, kamu punya, jika kamu punya rasa syukur, begitu nikmat dan begitu bahagia. Jadi rasa syukur itu bukan terletak pada benda atau materi yang kita miliki, tidak. Rasa syukur bukan ditentukan oleh keberhasilan, kehebatan yang kita raih, tidak. Bukan itu ukuran rasa syukur.
Tapi rasa syukur itu terletak dalam batin yang mengenal Tuhan sebagai sumber berkat segala kehidupan. Oh, adakah orang bersyukur walaupun dia menderita sakit? Ada. Adakah orang kalau sakit mengeluh? Ada. Oh, adakah orang kalau dia punya banyak harta mengeluh? Ada. Adakah orang yang kaya juga bersyukur? Ada. Adakah orang yang miskin mengeluh? Ada. Adakah orang miskin tetap bersyukur? Ada. Tergantung siapakah Anda dan pengenalan Anda tentang Tuhan yang Anda sembah. Banyak anak-anak kalau sudah dapat ujian, wah, wajahnya pun dibuat wajah kayak entah gimana itu. Mamaknya pun nengok wajahnya, kenapa kau? Enggak, mak, wajahnya gini. Serius banget wajahnya, kayak udah dia masih SD udah kayak mau wajah profesor dia kalau mau ujian. Waktu belajar berleha-leha, udah mau ujian wajahnya pun serius banget. Tidak mensyukuri waktu yang Tuhan berikan. Hati-hati. Zaman modernisasi membuat orang terlena dan membuat orang banyak yang serba instan. Hidup yang menginginkan serba instan adalah hidup Indomie. Jangan pernah hidupmu menjadi hidup Supermi. Karena tidak ada hidup ini yang tanpa proses. Tidak, semua ada prosesnya. Menjadi orang beriman pun punya proses, enggak instan. Menjadi orang disiplin pun ada prosesnya, bukan instan. Semua ada prosesnya. Hanya Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Dia adalah creates ex nihilo. Kalau manusia enggak bisa. Semua ada proses. Maka memuliakan Tuhan itu ada proses, ada latihan. Kenapa umat Israel sini mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan? Karena mereka melihat proses. Kenapa? Karena Tuhan itu maha baik. Benarkah Tuhan itu baik? Adakah dari kita yang merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik? Atiaka mang, ilalah hamulo Tuhani na burju. Adong do halak margorsi al-baik. Ada yang bernama al-baik, itu dari bahasa Arab itu, al itu kumpulan, baik itu kebaikan. Jadi kalau al-baik berarti kumpulan dari kebaikan-kebaikan itu. Jika di sini ada namanya al-baik berarti orangnya ya hidup dalam kebaikan-kebaikan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah ciptakan manusia itu jahat. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia itu menjadi pemberontak. Tapi Tuhan ciptakan alam beserta isinya sungguh amat baik. Di Tuhan itu baik, kata pemazmur. Kalau kita ada yang belum merasakan kebaikan Tuhan, coba dirasakan. Bagaimana caranya? Beribadahlah, memuliakan Tuhanlah. Tanpa kita ada hubungan pribadi secara akrab kepada Tuhan, secara berkesinambungan, kita mungkin tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kalau saya ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada diri saya, mungkin terlalu sedikit kalau buku hanya 100 lembar untuk tempatnya menulis. Dan saya yakin
kita yang hadir di gereja ini sudah banyak merasakan bagaimana betapa baiknya Tuhan itu. Kita dapat bersaksi dalam hidup kita kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Karena kita memang sudah memiliki dan sudah merasakan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau orang Israel mengatakan bersyukurlah karena Tuhan itu baik, karena mereka melihat mujizat, bagaimana tangan Tuhan melepaskan mereka, bagaimana tangan Tuhan menuntun mereka, bagaimana tangan Tuhan memberkati mereka, dan bagaimana tangan Tuhan menghukum mereka ketika mereka jauh dari Tuhan. Jadi mereka bersaksi bukan hanya berkat saja, tapi hukuman juga mereka lihat. Itu adalah bagian dari pembelajaran dan pembentukan umat Tuhan. Dan bagian kedua, berbahagialah. Orang bersyukur itulah yang berbahagia. Orang yang bersyukur itulah memiliki sukacita. Para peneliti akhir-akhir ini sangat begitu gencar melihat bahwa apakah yang membuat manusia dapat punya umur yang panjang, sehat. Diteliti katanya kalau yang rajin olahraga itu baru tingkat 8, itu ranking 8 dia. Yang rajin olahraga setiap hari, kesehatannya didukung dengan baik, itu hanya baru ranking 8. Yang makan gizi teratur dan sebagainya, tidur teratur, itu baru itu ranking 3 dan 4. Tapi yang membuat orang bisa sehat dan membuat orang panjang umur, hati yang gembira, hati yang ceria, dan hati yang bahagia. Ini yang sering kita abaikan. Kalau kita lihat, kita pulang kampung, ya siapa yang pulang kampung nih, mudik, ada opung boru, opung dol di kampung sana, sudah tua masih sanggup nyangkul. Saya ada kenal seorang yang sudah 106 tahun usianya, bapak-bapak, jam 8 malam buka-buka baju sambil merokok dia. Dan dia masih kuat nyangkol. Itu di Santar. Saya tanya, apa resepnya Pak? Katanya resepnya, ya santai aja katanya. Artinya hidup di kota ini adalah hidup yang dipaksa. Semua kita yang tinggal di kota, hidup kita dipaksa. Buktinya apa? Ya, anak sekolah di SD kurang hebat, harus masuk ke favorit, paksa. Sudah begini, mau begitu, paksa. Dan semua hidup orang kota adalah hidup dalam ketertindasan, dalam tekanan. Siapa yang menekan, siapa yang menindas, pikiran sendiri. Bukan berarti kita tidak perlu berinovasi, meningkatkan, perlu. Tapi kebanyakan manusia yang tinggal di kota hidupnya dipaksa. Bayangkan kalau di Jakarta tinggal, karena macet harus bangun jam 4 pagi, 4:30 sudah berangkat ke kantor. Pulang dari kantor nanti sampai jam 8 malam macet, tunggu dulu, dia baru pulang dari kantor jam 10 malam, baru sampai di rumah jam 11 malam. Dipaksa hidup itu, usianya habis tengah jalan, ubanan, rambutnya di tengah jalan. Kalau hidup di desa, opung-opung, santai, tenang, makan ikan asin, ketawa-ketawa, sekali-sekali makan daging, tambah ketawa. Di kota ini, anak-anak makan telur 3 hari, sudah marah itu. Kalau turut-turut dikasih ibunya telur 3 hari, mama ini telur melulu katanya. Semoga jangan begitu anak-anak kami yang di sini ya. Kalau opung di sana, di kampung sana, ikan asin setiap hari, makan daging sekali seminggu lumayan. Ku ingat kami waktu sekolah Guria,
Karena guru ya kami dulu sudah serama, jam 7 pagi sudah makan, jam 1 siang sudah makan, baru jam 5 sore sudah makan. Itu jam makan kami. Jadi kalau jam kami sih makan itu makan daging sekali seminggu. Itu waktu hari Minggu jam 7 pagi mau ke gereja, itu daging itu. Jadi setelah selesai makan kami harus berdoa dan bernyanyi. Habis makan datang kawanku, aku dulu yang bikin nyanyian katanya. Apa nyanyiannya? Mau lihat ya madoho di bata. Alnya ani jagal. HP mulai hari Senin satu hari Jumat gudangan ikan asin pas hari Jumat akhir-akhir minggu ikan asin sudah selesai datang kawanku. Aku bikin nyanyi kadang. Apa lagunya? Bidang dopena holomi. Ala ikan asin. Bersyukur karena enak. Tapi kalau ada hal-hal penderitaan, nggak bersyukur. Di sini Tuhan tuntun kita. Orang yang berbahagia itu dapat mensyukuri, baik itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan apapun, dia dapat bersyukur. Karena memiliki apa? Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita bahagia? Kita punya Yesus, sahabat kita, dia raja kita, dia juru selamat kita. Kita bebas dari dosa, bebas dari maut. Karena Yesus Tuhan yang perkasa, yang luar biasa, yang membebaskan saya dari dunia dan menyambut saya di sorga karena saya sudah menjadi anak-anak pilihannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami umat-Mu yang bersyukur dalam segala hal. Karena Engkaulah Yesus Tuhan kami, Raja kami, sahabat kami. Engkau selamatkan kami dari dosa, maut dan kuasa iblis. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, agar selalu bersuka cita mensyukuri segala berkat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, agar selalu tunduk kepada perintah dan tunduk kepada firman-Mu. Ampuni segala kesalahan dosa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan untuk kerajaan Tuhan.
kerendahan hati. Oleh Roh Kudus-Mu, kudus hatiku, surganya berangai. Punya Tuhanku memancarkan keindahan kasih bagi sesamaku. Oleh Roh Kudus-Mu dari hatiku terpancar kasih. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan beri engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Salam.